Salam untuk Kongko Seni Kampung Semar. Nah, ini malam-malam begini kita masih mendiskusikan tentang persiapan pameran karya Cokot dan Cokotisme. Inyuman Cokot sebagai pelopor atau boleh dikatakan orang yang menciptakan atau menemukan atau melakukan memahat kayu-kayu yang hanyut, dari kayu-kayu yang sudah dianggap tidak terpakai, tetapi beliau bisa menemukan suatu gaya yang tersendiri. Beliau dengan alur dan mengikuti kayu sehingga karya Cokot ini sangat luar biasa. Nah, ternyata kegiatan apa yang dengan Inyuman Cokot diikuti oleh putra-putranya, salah satunya Pak Sawat, Pak Kanten, dan juga cucunya. Tetapi sekarang kita melihat bahwa yang namanya aliran Cokotisme ini yang dulu pernah berjaya sampai di istana, Taman Mini, di rumah seniman, dan banyak kolektor, tapi seolah-olah sekarang hilang. Bahkan literasi tentang Cokot dan Cokotisme ini boleh dikatakan jarang sekali dan amat minim. Nah, kita dari komunitas Kampung Semar akan coba menggali kembali gitu ya. Jadi kita coba ingin membuat semacam literasi apa yang kita bisa untuk sumber data, sumber informasi akan karya Cokot dan Cokotisme ini agar tetap terus ada. Ketika anak cucu Cokot atau orang-orang yang belajar ini mereka lebih senang bermain game, bermain yang lain atau menjadi profesi yang lain, ini juga tentu sangat memprihatinkan buat kita semua karena ini suatu peradaban yang luar biasa, jangan sampai hilang. Nah, ini kita malam-malam ada teman-teman, ada Pak Kadot, ada Mas Afan, Mas Heri, Mas Sugi, Pak Juto, dan Pak Pri yang mungkin kita semua ini bisa berbuat hanya semacam kilatan blitz saja, cerap gitu. Tapi setidaknya cerap ini ada rekam jejak digital yang dilakukan. Nah, Pak Gadot ini sudah menulis tentang Cokotisme. Pak Gadot bisa menyampaikan apa yang sudah dilakukan dan tentang Cokot itu gimana, Pak? Karya-karya Cokot, Cokotisme ini sebetulnya merupakan satu isme yang dilahirkan oleh seorang seniman maestro pahat di Bali ya. Nah, beliau ini, Cokot ini kan dikenal sebagai dari keluarga petani. Tetapi tahun 1920 itu beliau bertekad untuk menentukan hidup sebagai seniman. Nah, Cokot ini dikenal sebagai figur yang sangat suka bertapa, istilahnya kalau di sini ya meditasi, olah batin itu, mertopo, olah batin, perenungan, kontemplasi, ya semacam itu. Sehingga ya itu tadi, karena dia terus memutuskan sebagai pematung, dia mulailah berkarya. Tapi pada awalnya juga susah dia untuk menjualnya. Bahkan dia sampai Kintamani, Sanur, Ubud itu dia jalan sendiri, jual sendiri, ngatang gitu, tapi ya dihargai murah ya. Terus bahkan ada yang dicicil segala. Nah, pas di Ubud itu kan ketemu dua seniman itu, Bonet sama Walter Spies itu, seniman pelukis dari luar, yang memberikan spirit kepada Cokot bahwa teruslah bekerja, jangan dengerin orang lain gitu. Dan itu dilakukan sampai akhir hayat tahun 71 sampai meninggal. Memang kalau kita melihat karya Cokot itu, menurut saya di situ ada kepolosan, kejujuran, ada keberanian, ada spirit. Jadi saya melihat Cokot bahwa dia itu seorang seniman yang meniupkan roh pada setiap batang. Nah, dia memahat itu, pahatannya nggak halus, mau diamplas, diperes enggak, tapi kasar. Nah, inspirasi utama dari Cokot itu adalah cerita-cerita dari daun lontar, cerita Hindu kuno, mitos-mitos dari agama Hindu. Nah, di situ dia bisa mengimajinasikan
di dalam refleksi pahatan di kayu itu secara mengalir. Kalau Pak Kris bilang kayu kentir, maupun bentuknya seperti apa, tapi cokot tetap mengikuti saja kayu itu. Bahkan ada sesuatu yang dia lewatkan atau apa, tetapi tetap dalam satu keutuhan keharmonisan bahwa karya ini sebetulnya sudah jadi, tetapi kalau orang lain lihat sepertinya belum jadi gitu. Nah, ada juga yang dibalur pakai air gamping ya, sehingga kelihatan kayak kuno. Jadi kayak menyeramkan atau magis gitu ya, magis dan bersifat juga bisa primitif gitu ya. Nah lucunya bahwa pada tahun 60 ini karya Cokot ini kan belum dikenal populer atau diakui oleh masyarakat Bali sendiri. Bahkan termasuk dalam sejarah seni rupa atau sejarah seni patung di Indonesia belum tercatat karya-karya Cokot ini. Meskipun pada saat itu karya sudah ada yang ada di Amerika. Bahkan utusan kebudayaan dari Indonesia saat itu di Filipina, Nyoman Tujan menemukan karya Cokot ada di Filipina. Nah akhirnya mulai diakui nih Cokot nih karya-karyanya di Bali maupun di sejarah patung di Indonesia. Sehingga pemerintah Indonesia tahun 69 memberikan penghargaan Wijaya Kusuma. Terus tahun 2015 diberikan penghargaan kebudayaan. Nah, dengan diakuinya karya Cokot sebagai seorang maestro, akhirnya Cokot dan Cokotisme itu mendapat pengakuan. Nah, karena sudah mendapat pengakuan, akhirnya kan banyak koleksi, banyak kolektor karya-karya Cokot di Galnas, di Taman Mini, dan sebagainya. Di luar negeri banyak. Nah, saya pikir dengan seperti itu, nama Cokot menjadi sejajar dengan maestro pematung lainnya seperti Edi Sunarso, yang bikin Pancoran, atau Gregorius Siddhartha, atau Nyoman Nuwarta yang Garuda Wisnu. Itu mereka maestro, sejajar mereka. Indonesia mengakui, Dirjen Kebudayaan mengakui. Artinya bahwa nama Cokot pantas dicatat dalam tinta emas sejarah seni patung Indonesia. Dan menurut saya bahwa ide-ide yang dilontarkan Cokot di dalam pahatan itu tidak pernah kering. Ibarat mata air itu keringnya sampai Cokot meninggal dunia. Namun setelah Cokot meninggal dunia, aliran Cokotisme tidak mati, sehingga diteruskan oleh anak-anaknya seperti yang Bapak Kris. Nah sekarang malah cucu-cucunya. Nah bisa jadi nanti cici-cicinya atau generasi-generasi muda yang memang menyenangi gaya Cokot ini, style-style Cokot. Nah, tetapi bahwa Cokot adalah seorang maestro yang menginspirasi, yang mempelopori yang pertama kali, tidak mudah. Artinya dia jatuh bangun, tapi dengan kegigihan dia bisa mencapai apa yang dia cita-citakan. Di situ ada kepuasan batin. Loh, dia itu kalau mau berkarya, dia mimpi apa itu, IP-nya itu langsung dipatah-patahkan di kayu itu. Nah, memang karena suka olah batin itu, suka nyepi di pura gitu. Jadi ada energi spiritual, kalau saya bilang ya di tulisan saya itu, energi spiritual yang bisa meniupkan roh pada pahatan setiap batang kayu. Itulah Cokot itu. Nah, untuk generasi sekarang menurut saya bahwa ini sangat aspiratif banget, bahwa inspirasi karya Cokot ini bisa menjadi apresiasi bagi generasi muda, terutama kepada para perupa dan khususnya pada para pematung, Pak Kris. Apalagi ini luar biasanya Pak Cokot adalah bukan lulusan sekolah seni. Beliau adalah otodidak, belajar pada hidup dan kehidupan. Begitu Pak Kris kira-kira. Ya, ini sebetulnya Pak Gatot mungkin sudah merunut biografinya ya, sejarah dan spiritnya. Memang belum banyak yang tahu, atau mungkin masih ya setengah tahu, atau bahkan ada yang menganggap ini barang belum selesai, atau bahkan dikatakan ini seni yang kasar. Tapi ini saya kira perlu menjadi pengetahuan kita semua bahwa dari apa yang dilakukan Cokot
dan cokotisme, anak cucu cokot ini kadang-kadang sekarang menjadi redup. Jadi inilah yang kita semangat untuk coba tampilkan kembali. Jadi kita bukan artinya mau apa ya, tidak, tapi kita memulai dari yang kecil, dari yang ada. Nah, kita nanti akan membuat buku, akan membuat apa namanya, semacam dokumentasi. Ya, walaupun tidak lengkap atau kita mengambil dari berbagai referensi yang ada, entah itu dari digital atau dari buku-buku atau dari cerita-cerita, bisa mengungkap lengkap ya Pak ya. Tapi kita memang akan menyampaikan secara garis besar atau setidaknya inspirasi atau apresiasi atau ruang kembali tentang aliran cokotisme ini. Nah, kalau kita ini sekarang tidak peduli, saya kira lama-lama juga hilang. Ini Kampung Semar ini kan ibaratnya juga mengangkat yang hampir hanyut lah, katakan hampir hilang, atau yang sudah terlupakan atau dilupakan, atau bahkan yang masih belum siap, ini untuk kita siapkan. Nah, memang nanti persiapan itu kita rencananya tanggal berapa? 7 November. Nah, 7 November karya-karya cokot baik secara visual maupun secara aktual ini nanti kita coba hadirkan. Ini kita akan siapkan di Balai Budaya. Nah, nanti pameran ini sebetulnya sebagai pembelajaran buat kita semua. Nanti kita tunggu pada saat pelaksanaannya. Ya, walaupun kita semua paham, nanti tulisan-tulisan tentang cokot, referensi dan literasi tentang cokot akan menjadi kekuatan kita. Nah, ini kira-kira ada yang mau melaporkan kesiapan apa yang sudah disiapkan? Kesiapan untuk bikin desain udah siap Pak. Terus jadi desain sudah, kita membuat desain, nanti desainnya bisa ditampilkan ya. Nah, terus cover buku ya, dan beberapa seniman untuk penulisan tentang cokot. Kita coba dari rekan-rekan Kampung Semar ini mencoba menulis, memahami tentang cokot. Karena memang awalnya pun sudah di Kampung Semar, aliran cokotisme ini juga mungkin juga bingung ini apa gitu ya, karena memang berbeda yang lain, taruhnya sembarangan begitu. Tapi pelan-pelan memang menanamkan seni itu tidak mudah, karena kita harus punya suatu transformasi ini Pak Kadoti. Karena kan kalau tidak membuat transformasi, tidak melakukan literasi, kita tidak bisa mengembangkan. Nah, maka tadi sudah difoto, sudah didokumentasi aliran cokot dan cokotisme, nanti kita akan tampilkan dan melengkapi untuk pameran Inyuman Cokot dan Cokotisme di Balai Budaya.